jalan. Aku juga. Bilang nggak sih? Apa lo? Nggak tahu. Mau jalan-jalan ke mana? Mau jalan-jalan ke Bali. Ke Bali. Sekolahnya libur kan? Ya. Terus saya bilang ke guru kalau bisa libur terus jalan-jalan ke Bali. Enggak. Kamu hilang. Nanti kamu dicariin apa? Didekati mama. Bisa suka naik kapal. Lihat sini ta. Mama apa? Dadah. Dadah. Dalam? Ini baru nyampe. Iya. Iya. Nanti mau ke itu ke Bali Safari soalnya sekalian. Pergiannya. Iya, iya. Besok. Besok. Adanya di mana? Nah, itu. Masih nyari-nyari yang dekat nanti di sana. Ke sana. Banyak ada Bali Kota, Bali Safari, Bali Zoo. Banyak itu modelnya binatang. Semenjak pandemi jadi sepi tapi Ya. di sini. Tapi kalau di sini ada juga ada kebun-kebunnya dan beratanya ada juga kebun binatang. Oh, kebun binatang baru dekat Bedugul. Ya. Bukan itu yang Bali Zoo itu beda ya. Bali Zoo lain, Bali Safari lain, Bali Perpak lain. Tapi sama dekat-dekat sana di Gianyar. Mau beli makanan namanya Beli apa? makan 5.000. Beli 10.000 apa? Bu, aku. Sini Kak, deket mana nih? Bisa takut. Ayo Kak, sini Kak. Pegangan Mama Kak. Kak. Pasangnya di bawah. Oh iya, bawa Ibu Iris. Enggak apa-apa, Mbak Mama. Sampai pernah sampai itu nggak Bu, kayak agresif gitu? Ada semuanya, kan nggak tahu tamunya itu nggak tahu nggak belum sini kan kejut dia seperti tadi itu kan kayak kapan aja mau minta makanan aja. Ini sekarang. Oh ya, boleh. Kasih makan loh, Bang. Diem, lompat nanti monyetnya takut lihat kamu. Oh gitu loh, monyetnya lo baik. Mau minta makan, kasihan. Ini oke. Berani tak kamu? Buka tangannya, buka gini ya, buka tangannya. Jangan Bu. Nah, apa yang penting jangan pegang balik aja. Oh, gini adiknya maaf ya. Buka, diam. Sini aku ibu. Nah, Nanti gak berani dia.
di tangannya. Tangannya kakak, lihat tangannya Kak usah suaranya tuh. Ya. Oh itu loh monyetnya lo baik, cuma ngambil tok, gak dia tangannya buka gini. Enggak. Duduk sama papa sini loh. Aku diam. Ayo dikencengin Nyet. Lihat ekspresi mama. Nyet. Sayang Nyet. Nyet. Monyet. Ayo ayo mama disayang Nyet. Sudah. Jangan nanti ibu loh, ibu marah loh, anaknya mau ganggu. Pak. Ibu dikasih berapa? Ibu ini ya. Ayo papa sini. Dengerin papa bisa. Kalau di Bali sini ada monyet ini. Ya. Itu loh sama ibu itu loh. Aduh ini merem dulu sini. Tangannya dibuka. Kasihan adiknya, Dek. Enggak apa-apa. Udah gini. Ibu udah bilang, maaf ya Bu ya sampai kapan ya. Ini tangannya dibuka, adiknya bukan ke sini tangannya di sini. Iki sing monyet sopo? Turun Kak. Biasa aja loh diambil. Monyetnya nggak apa-apain loh Pak. Ada tangannya di atas, mamanya taruh tangannya mama adiknya ya. Kak, jatuh kok. Biasa nggak usah gitu. Ini jatuh. Ini ada video cuplikan waktu dulu Tisha liburan di Tanah Lot Bali. Jadi di wisata Tanah Lot Bali, kita di hari pertama waktu liburan di Bali ya teman-teman. Jadi ikuti keseruan kita waktu di wisata ini. Nah ini ada adik Rafka, dia juga melek. Jadi dia tuh kalau lagi traveling gitu ya, rata-rata sering tidurnya di mobil. Terus waktu udah nyampe wisatanya dia bangun gitu. Jadi nyenengin juga gitu kalau ngajak adik Rafka. Nah sebelum kita masuk ke wisata Tanah Lot, kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Jadi kita itu memang sengaja wisata ke Pantai Tanah Lot di tujuan kedua setelah dari Alas Kedaton. Jadi di sini itu memang kita sengaja untuk bisa ngelihat matahari terbenam ya teman-teman. Nah
melihat matahari terbenam, tapi nggak pakai main air juga. Jadi kita sengaja nggak turun ke pantainya yang ada di bawah itu, supaya Tisha nanti nggak main basah-basahan. Karena nanti dari Tanah Lot ini kita akan menuju hotel yang dekatnya, Bali Safari and Marine Park. Jadi nanti agak jauh kalau kita basah-basahan, nanti malah kemalaman nanti nyampe hotelnya. Makanya kita di sini cuma melihat pemandangan aja, jalan-jalan aja, foto-foto aja, nggak pakai main air di pantai di bagian bawahnya ya. Jadi yang ditempati Mama sama Kak Tisha sama Papa sama Adik Rafka ini tuh ada di bagian atasnya. Kalau mau main air di pantainya harus turun dulu. Jadi di bagian bawah itu ada semacam kayak batu karang gitu ya. Nah ini Tisha ketemu sama penjual mainan yang ada di lokasi wisatanya. Nah dia pengen banget punya mainan yang ini, dicobain lah satu-satu, dan si ibunya juga seneng gitu ngelihat Kak Tisha. Jadi dia gemes gitu sama Kak Tisha. Makanya meskipun mainannya dicobain semua, itu ibunya masih senyum-senyum aja ya. Padahal nanti paling belinya cuma satu. Dan ini dia antusias sekali untuk main-mainan ini. Makanya Mama biarin dia milih sendiri yang dia suka. Jadi semua rata-rata hampir dicobain gitu. Nah ini juga ada juga aksesoris yang ditaruh di mobil. Jadi kepala kura-kuranya itu bisa ngangguk-ngangguk gitu, sama kayak mainan mobil, kayak tanaman yang ada di mobil. Nah yang ditaruh di bagian depan dashboard itu. Tapi pengalaman biasanya malah dirusak sama Kak Tisha, makanya nggak beli itu. Nah ini sekarang di bagian atasnya tadi yang Mama sebutkan di Tanah Lot itu ada tanah lapang gitu ya. Jadi bisa dijadikan tempat piknik sebenarnya, tapi Mama sama Papa lupa nggak bawa tikar. Jadi bisanya cuma jalan-jalan aja. Nah ini kebetulan memang Adik Rafka masih berumur 8 bulan teman-teman. Jadi masih belum bisa jalan waktu itu, beda sama sekarang. Kalau sekarang udah bisa lari-lari, udah bisa jalan kemana-mana Adik Rafkanya. Tapi ini dulu waktu dia masih 8 bulan, jadi dia masih dipapa sama Papa untuk jalannya. Terus dia bisa duduk sendiri. Nah di rumputnya dipukul-pukul, padahal rumputnya itu lumayan tajam juga ya sebenarnya. Makanya dia sendiri juga mungkin tangannya agak sakit tuh kan. Tuh tangannya sakit habis dibuat pukul-pukul rumput gitu. Nah ini Kakak Tisha seneng banget, jadi dia lari ke sana kemari gitu ya, nyenengin gitu Tisha. Padahal sebenarnya tadi kita waktu di Alas Sedatan atau Monkey Forest, dia cukup lumayan lama di sana. Jadi dia mungkin sudah dalam posisi capek, tapi di sini dia masih lari-lari aja gitu. Ya alhamdulillah kalau dia masih antusias diajak jalan-jalan wisata. Kadang kan kalau anak kecil diajak seharian jalan-jalan itu kan mungkin dia posisi ngantuk itu, mungkin dia pasti rese. Tapi kalau Kak Tisha ini sama kayak Adik Rafka, di sepanjang perjalanan mereka itu tidur di mobil. Nanti kalau udah nyampe baru bangun dan melek, meskipun awalnya sempoyongan gitu, nggak mood awalnya, tapi setelah tahu wisatanya mereka jadi antusias, lari-lari, terus beli mainan. Nah gitu teman-teman. Nah ini di bagian atasnya kita bisa ngelihat tuh, dari atas ada semacam batu karang yang ada di bawah itu, yang di bagian bawah itu pantainya, pantai Tanah Lotnya. Jadi Mama sama Papa emang sengaja nggak turun ke sana supaya nanti Tisha nggak kepingin main basah-basahan gitu, biar nggak lama di sini. Soalnya keburu nanti menuju hotel yang di dekatnya Bali Safari and Marine Park gitu teman-teman. Nah ini kebetulan waktu kita ke sana itu ada bapak-bapak
yang dia itu bawa ular. Ularnya besar ya teman-teman, yang warnanya kuning itu. Nah itu lagi diliatin Tisha lagi ngeliat, wah ularnya besar banget ya gitu. Jadi dia sama papa deketin bapak yang pegang ular itu tadi. Ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya kalau mama ngeliat. Mama sendiri yang nggak seberapa suka sama hewan ular, jadi melihat gitu agak-agak gimana gitu, nanti takut tiba-tiba kalau lepas gimana gitu. Nah teman-teman, karena memang sengaja kita di sini nggak seberapa lama gitu ya, paling berapa jam aja di sini gitu. Ini kita udah selesai, jadi mama sama papa berencana untuk balik dari wisata Tanah Lot ini. Jadi kita mau selesai dari sini. Kali ini kita ada di Hotel Max One Rejuvenation daerah Gianyar, Bali, teman-teman. Jadi ini mama lupa untuk nge-review kamarnya, tapi pada waktu bangun tidur Tisha langsung minta berenang, teman-teman. Jadi enaknya di Hotel Max One Rejuvenation ini dia punya infinity pool dengan pemandangan yang sangat bagus ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Yang lagi dilihat sama Tisha ini adalah kolam renang dewasa. Nah kolam renang dewasa, gak lupa juga di sini itu juga ada kolam renang anak-anak, ada di bagian bawah. Jadi bersebelahan gitu ya, sampingnya kolam renang anak-anak, sebelahnya kolam renang dewasa. Nah, ini langsung capcus, kita langsung ke kolam renang anak-anaknya. Dan mohon maaf sekali teman-teman, mama lupa untuk bawa baju renangnya kakak. Jadi ya sudah, karena nggak ada orang juga, jadi langsung renang aja pakai baju tidur tadi malam. Jadi nggak apa-apa ya, fun-fun aja. Nah ini ternyata adik Rafka itu juga pengen nyebur ya teman-teman. Jadi dia meskipun pakai baju seperti itu, dia nyebur ke kolam renang nih. Dia ngelihat kakaknya, dia kepingin gitu, akhirnya diceplungin lah sama papa. Ternyata adik Rafka seneng banget tuh yang namanya kolam renang atau berenang gitu ya. Jadi dia heboh sendiri kadangan. Jadi tetap ikuti keseruan Dek Rafka dan kakak Tisha waktu berenang di sini ya teman-teman. Bagus Pak ya pemandangannya. Infinity pool. Hah? Kompan yang besar, pemandangannya gunung. Sama negara Ewa. Lagi Pak. Belum na badan nih setengah apa? Biarin Pak, biar belajar renang, biar gak capek ya gitu. Wah, adek denger.
tangan gimana? Yo, ayo Pak, kayak gitu Pak. Pak. Enggak itu tak Pak? Enggak gitu Pak. Kayak gitu. Coba. Gitu kan? Oh, gitu kok tinggi kok Rafka. Ya. Apa? Ambil apa? Buang sampah. Oh itu memang taruh di sini bunga-bunganya biar harum. Berenang dong Kak. Ayo. Kak, nanti hatinya mama basah. Sini Pak, aku yang ngirim Pak, pegangin Pak, kamu yang ngerti. Kok gitu? Ayo semangat hidup tapi. Jadi sekarang hari kedua kita mau ke Bali Safari and Marine Park. Jadi wisata ini terletak di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Lebi, Kabupaten Gianyar, Bali guys. Nah ini kita sudah menuju ke bagian tiketing, tapi kita parkir dulu ya.
Jadi bagian tiketingnya lumayan luas juga di situ. Di bagian depan ada beberapa boneka-boneka kecil gitu ya, dijual untuk menarik anak-anak. Nah, ini kita langsung saja ke bagian tiketing. Jadi tiketingnya itu untuk harganya itu macam-macam. Ada paket Safari Explorer, ada paket Safari Explorer and Lunch, ada yang naik safari, ada yang Safari Legend dan lain-lain. Jadi di sini Tisha sama Mama sama Papa memutuskan untuk ngambil paket yang Safari Explorer. Jadi untuk di weekdays itu harga untuk dewasa 135.000, sedangkan di weekend untuk dewasa 155.000. Sedangkan kalau anak-anak itu di weekdays 110.000 dan kalau di weekend 130.000. Nah, kalau di bawah 3 tahun itu tidak membayar biaya tiket, jadi gratis gitu ya. Nah, ini langsung kita bisa masuk ke Bali Safari and Marine Park. Seperti biasa, Tisha selalu melihat ke sana ke sini. Dia ngelihat ada boneka panda, dia selalu gemes gitu ya kalau ada sesuatu yang menarik dia gitu, pasti langsung dipegang-pegang. Nah, ini langsung masuk dan naik kendaraan shuttle bus atau bis kecil yang di sini biasanya disebut tram gitu ya. Jadi Tisha sangat seneng sekali, jadi dia semangat untuk langsung masuk dan duduk. Jadi enaknya bis kecil ini tuh kacanya sangat lebar di sebelah kiri dan kanan, jadi kita bisa leluasa untuk melihat pemandangan yang ada di Bali Safari and Marine Park. Dan di sini itu dibedakan, jadi ada 3 area ya. 3 area itu jadi satwa-satwa yang berasal dari Indonesia itu disendirikan, terus ada yang dari India dan ada lagi yang dari Afrika. Nah, ini kita yang pertama kita akan melihat satwa-satwa dari Indonesia dulu. Nah, di sebelah kanan itu ada tapir. Nah, tapirnya bergerak-gerak gitu ya teman-teman. Terus kita lihat di sebelah kiri itu ada di bagian lubang pohon itu, nggak tahu itu Mama itu nggak jelas ya apa tuh hewannya. Maaf ya teman-teman. Nah, ini tapirnya ini ada yang lagi istirahat yaitu ya di pojokan itu lagi diem. Terus dilanjut perjalanan lagi. Jadi satwanya itu ada di kanan dan kiri. Jadi kita harus siap-siap noleh ke kanan ke kiri gitu. Nah, terus ini tuh hewan kalau nggak salah namanya nilgai ya teman-teman. Jadi dia mirip sama sapi tapi dia punya tanduk. Terus agak kurusan gitu. Mungkin dia kekurangan rumput ya. Terus yang sebelah kiri tuh ada buaya. Nah, ini buaya. Buayanya kayak patung ya, nggak bergerak sama sekali. Nah, suasana di sini tuh bener-bener alami dan asri. Jadi hewan-hewan yang ada di sini dipastikan pasti nyaman banget kalau tinggal di sini. Jadi nggak ada semacam kayak kandang atau semacamnya yang membuat mereka itu jadi kayak terkekang gitu ya. Jadi bener-bener di sini itu hewan-hewannya kayak menikmati banget tinggal di Taman Safari and Marine Park ini, karena wilayahnya luas banget di sini tuh. Nah, sekarang itu dari kaca kita bisa ngelihat ada segerombolan rusa gitu ya. Jadi hampir sama kayak Taman Safari yang ada di Prigen. Di sini juga rusanya lumayan cukup banyak ya. Nah, sekarang kita lihat ada orang utan ya di situ. Kelihatan dia sendirian, yang lain mungkin masih sembunyi di balik pohon barangkali. Nah, ini kita nyeberangi daratan yang agak sedikit banjir ya. Nah, itu kita ngelihat ada kawanan angsa kecil ya. Kalau yang ini beruang madu ya teman-teman. Beruang madunya warnanya hitam. Itu dia lagi menikmati di
batang pohon gitu ya. Jadi tempat tinggalnya dia di situ. Terus kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah tuh, jadi ada gerbangnya gitu untuk perbatasan dari satwa-satwa dari masing-masing wilayah tuh ada penutup gerbangnya gitu guys. Nah sekarang kita bisa ngelihat ya di sebelah kanan itu ada harimau yang lagi tiduran. Jadi kalau penjelasan dari tour guide-nya, mereka tuh kalau siang lagi males-malesan karena mereka itu hewan yang nokturnal, jadi lebih aktif di malam hari gitu. Itu rata-rata mereka mau bubuk siang kali ya, harimau-harimaunya. Terus kita lanjutkan perjalanan lagi untuk melihat hewan yang selanjutnya. Apa ya kira-kira? Nah, apa ya? Ternyata hewan selanjutnya segerombolan rusa lagi, tapi bedanya sama yang pertama, ini rusanya nggak punya tanduk gitu, dan dia rusanya ada kayak semacam tanda putih gitu ya di kulitnya. Terus ini kita lihat juga ada beruang yang sama juga sih ya, ada beruang juga, warnanya sama juga, hitam. Nah itu sekarang yang kita lihat tuh kuda Nil. Jadi so sweet ya, jadi kuda Nilnya berdempetan gitu ya. Nah itu sekarang kita sedang melihat ada jerapah ya, jadi lehernya panjang banget jerapahnya. Terus yang di sebelah kiri itu ada zebra, belang-belang gitu ya. Yang ini kayaknya sih kawanan sapi ya, tapi sapinya punya tanduk yang panjang. Mungkin ada nama spesifik yang lain. Nah sebelah kiri itu ada unta, untanya sendirian ya, kasihan.
Nah, itu sekarang yang di sebelah kiri itu ada semacam hotel ya, hotelnya punyanya Bali Safari and Marine Park. Jadi dia namanya Mara River Safari Lodge. Jadi harganya lumayan mahal ya, tapi dia berada di wilayah dalamnya Bali Safari and Marine Park. Biasanya harga hotelnya itu mahal karena apa? Karena di sini disediakan paketan-paket untuk keluarga ya. Jadi bednya itu nggak cuman hanya satu bed, tapi disediakan untuk beberapa keluarga dan biasanya include sama dinner, include sama lunch ataupun sama breakfast, yang dia itu bisa ngelihat hewan-hewan yang ada di sekitar hotel. Jadi seperti itu. Kadang paketannya juga ada yang plus sama naik gajah ataupun makan siang sambil melihat harimau kayak gitu, macam-macam jadinya ya. Makanya kenapa harganya biasanya mahal untuk tinggal atau untuk nginep di hotel ini. Nah, sekarang di sebelah kanan ada gajah-gajah ya. Jadi ada lumayan banyak gajah di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke arena pertunjukan. Jadi yang tadi itu cukup kita berkeliling untuk melihat hewan-hewan. Sekarang waktunya kita melihat pertunjukan. Jadi kalau misalkan kita lagi beruntung ya, jamnya tepat waktu gitu, kita pasti bisa melihat beberapa pertunjukan, dari pertunjukan harimau, terus pertunjukan gajah, dan yang terakhir itu pertunjukan di arena Bali Agung gitu ya. Tapi karena kita di sini juga lumayan capek, jadi kita cuma bisa ngelihat pertunjukan harimau sama pertunjukan gajah. Dan pertunjukan harimaunya pun juga kita sudah ketinggalan gitu, karena kita datangnya agak kesiangan. Jadi mending kalau misalkan ke Bali Safari and Marine Park memang dari pagi aja kita di sini, jadi bisa ngelihat semua pertunjukan yang ada di paket wisata explorernya gitu. Jadi kita mulai yang lihat sisa pertunjukan dari pertunjukan harimau gitu.
pertunjukan sekarang sudah mau berakhir ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di Bali Safari and Marine Park part 2 gitu ya. Jadi sampai ketemu lagi teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Tisha Family. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Sekarang ini lagi musim pancaroba, lagi perpindahannya dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Untuk kali ini Tisha akan berbagi video liburan yang waktu dulu di Bali Safari and Marine Park. Jadi ini part 2 nya ya. Maaf baru di upload akhir-akhir ini karena baru sempet. Jadi dalam perjalanan kita menuju arena pertunjukan, kita melihat ada gajah ya teman-teman. Jadi gajahnya ini dipertontonkan ke para pengunjung. Jadi pengunjung bisa ngasih makan, bisa berfoto-foto sama gajah gitu ya. Jadi sempat memang kita ngelihat dulu, adik Rafka sama Tisha kan seneng banget kalau ngelihat gajah. Nah setelah melihat gajah, waktunya kita melanjutkan perjalanan ke arena pertunjukan. Jadi teman-teman, Tisha sama adik Rafka mau melihat pertunjukan gajah ya di arena ini. Nah itu udah dimulai pertunjukannya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa tribun yang sudah dipenuhi oleh penonton gitu ya. Jadi cukup ramai meskipun bukan musim liburan sekolah gitu, di sini masih tetap ramai gitu. Nah sekarang gajahnya sudah keluar teman-teman. Itu ada 4 ekor ya. Ada 4 ekor gajah. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang gajah Sumatera ya. Jadi dulu gajah Sumatera itu mereka hidup dengan damai di hutan Sumatera gitu ya. Mereka menikmati alam tempat mereka hidup. Tapi ternyata alam yang mereka tinggali itu dirusak oleh manusia. Jadi ada beberapa pohon yang ditebang sama manusia. Akhirnya gajahnya marah gitu ya. Jadi mereka melakukan perlawanan ke para manusia itu. Malah sama para manusia mereka juga diburu. Jadi untuk ngambil gadingnya ya. Jadi sama manusia gajahnya diburu. Kasihan ya. Nah pada masyarakat yang nggak ngerti apa-apa, yang mereka juga tinggal di hutan itu, mereka melakukan aktivitas yang biasanya mereka lakukan gitu ya. Ada yang bangun rumah, ada yang memancing, ada yang cuci pakaian gitu ya. Tapi karena banyak gajah yang sudah diburu dan habitat mereka juga banyak yang sudah ditebang, akhirnya gajahnya gangguin masyarakat yang ada di sekitar hutan itu. Makanya itu tadi rumah yang dibangun dirobohin sama gajahnya gitu. Masyarakat pun habis itu melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari mereka karena sudah pernah diserang sama gajah. Jadi pada saat gajah lewat mereka ketakutan. Nah masyarakatnya yang saking takutnya tadi ada yang sampai kecebur ke sungai. Ditolong sama masyarakat yang lain, nggak bisa-bisa akhirnya ditolong sama gajahnya. Nah ternyata gajah itu meskipun mereka disakiti, sebenarnya mereka juga sayang sama manusia teman-teman. Tuh pertunjukannya udah selesai, Rafka tepuk tangan, tandanya dia seneng lihat pertunjukan gajah.
Nah, dari pembawa acaranya, gajahnya diajak ke arena, kemudian MC-nya ngambil perwakilan dari beberapa penonton. Jadi dari tribun yang sana diambil penonton 1 orang, tribun sebelah timur, barat, semuanya ada perwakilan gitu ya. Ternyata penontonnya yang diajak ke arena itu mereka mau diberi sesuatu sama si gajah. Jadi diberi kalungan bunga gitu ya. Jadi gajahnya yang masangin ke para penonton gitu. Jadi sebagai kenang-kenangan gitu ya, dikasih kalungan bunga penontonnya sama si gajah. Jadi gajahnya cukup pinter ya teman-teman. Tuh kan, dikalungin ke leher penonton. Jadi diambil perwakilan penontonnya ada 3 orang teman-teman. Habis itu kita melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Habis melihat pertunjukan gajah, kita ngelihat ada harimau putih gitu ya. Jadi harimau putihnya bisa berenang gitu. Nah, ini kita ngelihat dari kaca. Habis ngelihat harimau putih, kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kita ketemu sama hewan yang namanya binturong ya teman-teman. Jadi warnanya ada yang warna hitam, terus hitam campur abu-abu juga ada gitu. Nah, ini jadi mama ini juga pertama kali ngelihat ini hewan binturong ini, baru tahu juga. Habis itu kita ngelanjutin lagi, kita ketemu sama sekumpulan burung kakak tua. Jadi warnanya cantik gitu teman-teman ya. Ada yang warna biru, ada yang warna putih, ada yang warna hijau gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita foto-foto sama burung kakak tua tadi. Tapi kita skip dulu ya, kita lanjutkan lagi perjalanan. Sekarang kita melewati beberapa toko oleh-oleh di Bali Safari and Marine Park. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang pengen beli boneka atau beli oleh-oleh gitu, tadi kita ngelewatin ada toko-toko juga yang disediakan untuk para pengunjung barangkali mau belanja gitu ya. Nah, ini kita menuju tujuan terakhir. Jadi sebenarnya kan Bali Safari and Marine Park. Jadi ada Marine Parknya sebenarnya, tetapi kata petugasnya untuk Marine Parknya masih belum sampai selesai. Jadi ini kita masih ngelihat beberapa ikan-ikan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini jadi di sini ada beberapa kolam-kolam gitu, cukup banyak juga yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa leluasa untuk melihat berbagai jenis ikan. Ada beberapa jenis ikan air tawar di sini. Ada beberapa jenis ikan hias, terus ada juga beberapa jenis ikan air laut gitu ya. Jadi cukup banyak sebenarnya di sini, tapi sayangnya kata petugasnya masih belum selesai. Padahal kalau menurut mama udah cukup udah cukup beraneka ragam. Nah, ini kita akan melihat
ikannya satu-satu ya teman-teman. Selamat menikmati. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti keseruan Tisha di Bali Safari and Marine Park. Saatnya kita sudahi di tujuan wisata kali ini. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tisha akan berbagi video tentang wisata Desa Penglipuran Bali. Jadi Desa Penglipuran Bali itu terkenal ya karena kebersihannya. Jadi Desa Penglipuran ini dikenal dengan desa yang sangat bersih seperti itu. Makanya mama sama papa penasaran, kepingin ngelihat desa yang ada di sini. Jadi Desa Penglipuran itu adalah salah satu desa adat yang ada di Bali, yang dia juga menggunakan konsep Trimandala gitu ya. Jadi desanya itu terbagi menjadi 3 wilayah atau 3 area. Area yang pertama itu yaitu Mandala Utama. Jadi ini yang kita lagi jalan ke arah sebelah utara ini merupakan area utama Mandala. Utama Mandala itu adalah area yang digunakan untuk ibadah bagi penduduk yang ada di sana. Jadi areanya itu dia lebih tinggi dari yang sebelumnya. Selain itu juga di sana ada puranya, teman-teman. Nah, sedangkan jalanan yang kita lewati ini termasuk Madya Mandala. Madya Mandala itu adalah area yang ditempati untuk rumah penduduk gitu, teman-teman ya. Nah, ada bagian satu area lagi yaitu dinamakan Nista Mandala. Nista Mandala itu yaitu tempat untuk pemakaman penduduk gitu ya, tempat untuk pemakaman penduduk. Jadi ini kebetulan mama nggak ke bagian Nista Mandalanya. Kalau Nista Mandalanya itu ada di sebelah selatan dari pemukiman rumah penduduk. Sebenarnya di Desa Penglipuran ini itu ada yang terkenal yaitu hutan bambu. Nah, hutan bambu di sini mama sama papa sama adik karena udah terlalu capek ya tadi dari Bali Safari and Marine Park, jadi kita masih belum sempat untuk melihat hutan bambunya teman-teman gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalkan mau main ke sini silakan, kalau mau ngelihat hutan bambunya gitu teman-teman. Nah, kalau untuk sekarang ini Tisha, mama sama papa sama adik Rafka cuma hanya sebentar aja karena di sini juga udah sore gitu ya. Jadi kita harus segera ke hotel biar nggak kemalaman. Karena Tisha sendiri rencananya dia mau berenang di hotel gitu. Jadi
kali ini kita lagi liburan di Bali guys. Jadi kebetulan di hari menjelang hari terakhir ya, jadi kita ke pusat oleh-oleh yang ada di Badung, namanya Pusat Oleh-oleh Ramakrishna. Jadi tiap kali ke Bali kita selalu belanjanya di sini karena di sini terkenal cukup murah dan lengkap juga. Nah, karena kita lagi di era pandemi, jadi tetap ya protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan, cek suhu dan habis itu pakai masker. Nah, kali ini Mama belanja di Krishna juga dibantuin sama Tisha lagi. Dia kalau belanja gitu seneng banget guys. Jadi dia kadang-kadang itu penasaran gitu ya, barang-barang yang ada di rak itu diliatin, kadang dipegang, kadang juga dijatuhin. Nah, Jadi tetap ya kalau misalkan kita belanja sama anak kecil ya kita tetap harus waspada sama apa yang mereka lakukan atau bahkan sama mereka hilang gitu ya. nah ini ada pai kesukaan kita, pai susu khas Bali. Jadi kalau belanja di Bali itu kita harus inget sama teman-teman yang ada di rumah. Jadi kita bawain oleh-oleh pai. Nah ini macam-macam, dari yang harga 20.000, 28.000 sampai ada yang 35.000, itu semuanya ada gitu. Tuh kan Tisha mainan lagi tuh, trolinya selalu digeret-geret. Nah nggak lupa juga di sini itu yang terkenal di Bali itu ada kacang disco ya. Kacang disco itu macam-macam rasanya di sini, harganya juga macam-macam. Ada yang harga 15.000, ada yang 19.000, ada yang 28.000. Jadi macam-macam guys. Terus di sini juga tersedia macam-macam kopi. Nah ini kopi Bali. Memang kadang papanya Tisha itu suka nyobain kopi-kopi, padahal juga nggak ngefek biasanya, meskipun dia minum kopi juga nggak bakalan melek. Nah ini ada macam-macam nih, Mama pengen beli dua-duanya karena satunya mau buat oleh-oleh tante yang ada di kantor, karena dia pecinta kopi guys. Terus habis ambil kopi kita coba cari ini nih, cari snack, barangkali ada yang suka gitu ya. Nah ini deretan sini nih ada berbagai jenis kacang-kacangan ya. Jadi dari kacang yang warna hijau, kacang yang warna putih, kacang warna merah, semuanya ada di sini dan macam-macam gitu buat pilihannya. Nah itu jadi satu pak itu isinya kemasan kecil-kecil tapi banyak itu yang lagi tak pegang itu. Nah sekarang udah selesai makanannya, kita cari baju ya. Jadi suka banget kalau lagi wisata gitu kita beli baju khas dari tempat wisata di sana. Kebetulan kalau baju-baju Bali itu kan kainnya lembut-lembut gitu ya, dingin gitu. Jadi seneng banget aja kalau misalkan anak-anakku itu pakai baju dari Bali. Soalnya kainnya lembut-lembut guys. Nah ini pertama kita nyari kaosnya Papa dulu. Jadi aku tuh seneng banget kalau misalkan beliin Papa itu kaos warna putih. Nggak tahu kenapa, memang favorit warna aku itu putih. Langsung aja kita ke kasir ya. Jadi belanja yang waktu beli dasternya Mama, bajunya kakak sama bajunya adik ke skip ya guys. Jadi lupa nggak di videoin, maaf. Langsung saja kita ke kasir ya. Kita langsung menuntaskan tanggung jawab kita dengan membayar sejumlah uang. Jadi kalau yang sedih adalah kalau
misalkan habis milih-milih baju, milih-milih belanjaan gitu ya, kayaknya seneng banget ngumpulin, tapi waktu di kasir tiba-tiba kayak kaget gitu ya. Oh, gak kerasa ya, Cukup menguras kantong ternyata. tapi nggak apa-apa kan, sekali-kali, nggak selalu. Semuanya juga demi buat papa, buat Tisha, buat Rafka, sama buat oleh-oleh yang di rumah. Nah, ini buat keamanan, jadi biar nanti kalau dalam perjalanan itu enggak itu ya, kue-kuenya enggak remek atau rusak gitu, kita wadahin ke box. Jadi di sini boxnya murah, harganya 10.000, Dan semoga oleh-olehnya dalam keadaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan kita di channel Tisha Family. Kali ini Tisha waktu liburan di Bali, kita nginep di Hotel Ibis ya. Ibis deket Lagian, deket pantai Lagian. Jadi ini mau review hotel sama kamarnya. Nah, ini ada kamar mandinya, ada klosetnya, tadi ada lemari, brankas, dan ini bagian dalam kamarnya ada TV, meja panjang, tempat tidur yang king size ya. Terus ada sofa, ada tempat untuk naruh-naruh barang gitu ya. Terus ini bagian balkonnya gitu ya, pemandangannya kita langsung bisa melihat ada kolam renang. Kolam renangnya terdiri dari dua, satu buat dewasa, satunya buat anak-anak gitu. Jadi emang sengaja kita cari hotel yang ada kolam renangnya supaya Tisha sama adik Rafka seneng gitu. Nah, ini capcus langsung waktu sore-sore kita nyampe hotel, kakak Tisha sama adik Rafka langsung minta berenang ini. Jadi ikuti keseruan kita saat berenang ya teman-teman.